Nah, ini tentang struktur kurikulum karena yang hadir di sini adalah SMP dan MTS. Jadi yang dihitungkan untuk kalibrasi nanti adalah mata pelajaran di kelompok A. Sebanyak 7 mata pelajaran. Dari mulai pendidikan agama sampai dengan bahasa Inggris. Bagaimana dengan di MTS? Di MTS itu kelompok A ada 8 mata pelajaran. Dengan ada tambahan bahasa Arab, dan ada pembagian atau bagian-bagian di pendidikan agama. Di sini di MTS itu ada mulai Al-Quran hadis sampai dengan sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk memasukkan nanti di rumus kalibrasi, maka nilai dengan struktur kurikulum yang ada di MTS, agamanya itu dijumlahkan, dirata-ratakan gitu kan. Yang tadi ada Al-Quran hadis A, B akhlak, akidah akhlak dan seterusnya itu dirata-ratakan menjadi satu nilai. Sedangkan satu mata pelajaran lagi yaitu bahasa Arab itu tidak dihitungkan. Begitu Bapak Ibu. Sehingga anak dari MTS maupun SMP sama-sama dihitungkan nilai 7 mata pelajaran, begitu. Slide berikutnya. Nah, ini ada rumus kalibrasi yang tentunya nanti oleh Pak Tresna dan Pak Rudi ini akan lebih jelas sekali. Namun perlu diketahui bahwa ada rumus kalibrasi seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu, di mana S adalah skor akhir untuk pemeringkatan, lalu ada N ini adalah jumlah nilai 7 mata pelajaran kelompok A tadi ya, yang secara kognitif saja. Lalu ada M itu nilai pada rapot tertinggi atau ranking 1 di kelas calon peserta pendaftar, dan K adalah jumlah peserta didik di kelas calon peserta didik pendaftar, dan R adalah ranking calon peserta didik pendaftar. Nanti simulasi ini akan disampaikan oleh Pak Tresna dan Pak Rudi insya Allah. Selanjutnya, slide berikutnya sampai dengan 3 berikutnya ini nampaknya nanti oleh teman-teman saya, Pak Rudi dan Pak Tresna. Di saya tidak muncul ya slide-nya ya. Ya, ini tentang alur PPDB. Nanti alur PPDB mulai dari afirmasi sampai dengan semua jalur begitu ya. Intinya akan mulai dari pendaftaran, verifikasi, seleksi, penetapan sampai dengan pengumuman. Nanti pendaftaran kegiatannya mulai dari login oleh sekolah tujuan dengan akun yang telah diberikan oleh sekolah asal. Sampai dengan SMA, SMP sama. Namun ini perlu ditekankan di verifikasi. Nah, supaya tidak merugikan peserta didik begitu, saat verifikasi teman-teman operator semua tolong verifikasi datanya dicek and recheck gitu, karena ketika sudah submit data tidak bisa dirubah begitu. Jadi yakinkan dulu sebelum submit data-data yang memang akan diupload itu sudah benar. Slide berikutnya. Slide berikut semua tentang ini sama, baik SMA, SMK maupun SLB. Jadi saya pikir kita efektifkan waktu, jadi tidak usah dibahas satu persatu. Khusus untuk SLB, tadi jalurnya walaupun sama dari mulai pendaftaran sampai pengumuman, hanya dalam satu unit sehingga input nilainya nanti ke web khusus SLB ya. Ini juga tidak usah Pak, dilanjut saja. Ini juga sama, karena alurnya sama, tetap di pendaftaran, seleksi, sampai pengumuman. Ini juga sama, semua jalur sama. Lanjut. Nah, paling ini untuk yang SMK. Lanjut saja Pak. Di SMK itu karena ada program unggulan atau program keahlian. Lanjut Pak. Nanti ada beberapa SMK yang mungkin akan melakukan tes tertentu terkait dengan keahlian. Lanjut Pak.
Ini tadi tentang limpahan, ini lanjut saja dulu. Inti dari limpahan ini adalah nanti ada, nah stop Pak. Inti dari limpahan itu adalah ketika jalur tertentu tidak terpenuhi kuota, maka dilimpahkan ke berikutnya, begitu intinya. Nah, ini adalah contoh bidang keahlian untuk di SMK. Jadi tadi kan disebutkan bahwa anak bisa memilih satu SMK negeri dan satu SMK swasta atau satu SMK negeri dengan 2 program keahlian. Nah, ini contohnya bidang keahlian. Jadi kita sebagai petugas begitu dapat memberikan arahan kepada peserta didik kita ketika mau ke SMK, silakan bisa ambil di 2 program keahlian. Nanti kita bisa lihat ketika berkaitan dengan teknologi rekayasa, dan rekayasa ini ada program keahlian otomotif, di mana otomotif juga dibagi lagi kompetensi keahliannya, ada teknik kendaraan ringan dan seterusnya. Ini khusus SMK, untuk SMA tidak ada. Lanjut Pak. Ini sama Pak, Ibu, dari pendaftaran sampai dengan pengumuman yang tadi sudah saya katakan di depan. Lanjut. Lanjut juga, untuk disabilitas tidak mengenal zonasi, tetapi mulai dari pendaftaran sampai pengumuman sama. Lanjut. Sama, lanjut Pak. Lanjut Pak. Iya. Lanjut. Nah, stop dulu. Ini untuk persyaratan jalur khusus di SMK tadi kan ya. Tadi misalnya satu peserta didik akan mengambil SMK negeri dengan bidang keahlian teknologi rekayasa. Nah, ini ada persyaratan. Persyaratan khususnya adalah di mana ada persyaratan nilai untuk mata pelajaran untuk IPA dan matematika minimal 80. Ini ini ketentuannya 80. Namun bisa jadi nanti pos di satuan pendidikan di SMK tertentu akan meminta lebih, bisa jadi ya Bapak Ibu. Hanya ini yang dari sistem penerimaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi adalah seperti ini. Nah, untuk peserta didik yang akan mengambil teknologi rekayasa, maka ada persyaratan lain adalah anak tidak boleh buta warna. Lalu nilai IPA dan matematika harus minimal 80. Tetapi tinggi badan tidak dipersyaratkan. Namun untuk agribisnis dan agroteknologi, selain IPA dan matematikanya minimal 80, juga mensyaratkan adalah tidak buta warna dan tinggi badan tertentu begitu. Jadi tinggal dilihat saja nanti mana-mana saja yang meminta persyaratan khusus. Slide selanjutnya. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa bisa saja untuk SMK dengan adanya seleksi pada kelas industri melakukan tes tersendiri begitu dengan ketentuan dan persyaratan yang disesuaikan dengan keperluan studi. Tetapi untuk SMA dan SLB itu tentunya tidak diperkenankan melakukan pengetesan tambahan, Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, ini adalah simulasi, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Tri dan Pak Rudi. Saya pikir saya tidak perlu berlama-lama di sini. Terus, Pak. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini juga masih simulasi tentang bagaimana nanti memasukkan ke kalibrasi. Nanti saja oleh Pak Tresna dan Pak Rudi. Slide selanjutnya. Terus, Pak.
Terus Pak?